bahwa pernikahan kudus itu mempersatukan dua pribadi yang berbeda, laki-laki dan perempuan, tetapi juga masing-masing mereka dilatar belakangi dengan berbagai perbedaan yang mereka miliki, dan tentunya akan terus terbawa dalam sejarah kehidupan mereka, entah itu latar belakang keluarga, entah itu latar belakang pendidikan, entah itu latar belakang budaya, ras dan agama, bahkan berbagai pergumulan kehidupan keluarga lainnya. Namun ketika kita menyadari bahwa dua pribadi yang berbeda ini mau disatukan Allah, maka disitulah kita sadar bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan yang mereka miliki atau yang kita miliki itu kemudian menjadi sebuah kekuatan dalam membangun kehidupan rumah tangga kita. Sadar sungguh masing-masing kita manusia diciptakan dengan kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Kekurangan dan kelebihan itu seringkali dilihat sebagai perbedaan yang mewarnai perjalanan hari-hari hidup kita. Dan karena itu seperti tadi yang dikatakan bahwa hendaklah perbedaan-perbedaan itu lalu menjadi sebuah kekuatan dalam membangun sebuah perjalanan kehidupan rumah tangga. Kekuatan seperti apa? Di dalam kesadaran yang sungguh ketika dua pribadi yang telah dipersatukan Allah, maka kelebihan yang satu akan melengkapi kekurangan yang lain. Kelebihan suami akan melengkapi atau menutupi kekurangan istri, dan kelebihan istri akan melengkapi atau menutupi kekurangan suami. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini tidak mudah. Mengapa dikatakan tidak mudah? Karena dua pribadi itu juga harus belajar memahami karakter dari masing-masing, tapi juga memahami dia yang kemudian disebut istri, tapi juga dia yang disebut suami. Sebab untuk saling melengkapi itu ada saat di mana ada yang harus dikorbankan, ada saat di mana ada yang harus mengalah, ada saat di mana kita harus menyadari bahwa untuk saat ini kita tidak bisa memaksakan atau punya kehendak. Sebab menjalani kehidupan rumah tangga itu adalah kesepakatan dari dua orang. Itu persetujuan dari dua orang. Itu komitmen bersama dan bukan keputusan satu orang. Dan kalau kita menyadari dan memahami hal itu dengan baik, maka tentunya kita dapat menjalani kehidupan rumah tangga kita dengan baik. Bapak Ibu yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga bertahun-tahun misalnya, akan memaknai dan memahami perjalanan ini dengan mencoba untuk memadukan, menyatukan perbedaan itu. Satu hal yang menjadi kunci dalam upaya untuk menyatukan perbedaan itu, sebagaimana sering kata dengar orang bilang, kalau orang kawin itu 1 tambah 1 jadi 1. Dan satu hal yang menjadi dasar untuk memahami 1 tambah 1 jadi 1 itu adalah ketika suami dan istri dalam menjalani hari-hari hidupnya saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak peduli apapun perbedaan itu, apalagi kekurangan itu, apapun kelemahan itu, tidak
dan satu persekutuan. Ini memang tidak mudah kalau pada saat-saat tertentu satu tahap dia punya ego. Memang semudah kalau pada saat-saat tertentu masing-masing keras kepala. Memang semudah kalau pada saat-saat tertentu masing-masing pertahankan dia punya mau. Perjalanan rumah tangga Kristen ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan soal siapa punya mau dan siapa bukan punya mau. Bukan soal mesti ikut siapa punya mau dan saya boleh ikut siapa punya mau. Tidak. Tetapi perjalanan pernikahan Kristen adalah perjalanan yang dijalani oleh dua manusia itu dengan sebuah kesepakatan, dengan sebuah komitmen. Firman Tuhan bilang begini, jika dua saja di antara kamu sepakat untuk meminta, maka aku akan memberikan kepadamu. Dua orang sepakat untuk meminta, itu berarti bukan soal siapa punya mau lebih, bukan soal itu, tetapi soal mau berjalan bersama-sama, soal mau menghadapi bersama-sama, soal mau berjuang bersama-sama. Itu komitmen dan itu kesepakatan. Sehingga kalau susah, kita menghadapi secara bersama-sama. Ketika senang, kita menghadapi bersama-sama. Jangan cuma mau senang saja, lalu susah, siapa yang mau? Jangan cuma mau bahagia saja, lalu kalau sing bahagia mau kasih sama-sama. Dan dalam kesepakatan itu pun yang akan kita menghadapi, kalaupun itu memang risiko, kalaupun itu memang penderitaan, tantangan, kita akan menghadapinya bersama. Bukan soal siapa benar dan siapa salah. Kadang-kala dalam percakapan dengan ketegangan yang mulai tensi naik sedikit, lalu bilang, itu tadi kita sudah bilang, saya mau ikut beta, maaf. Kadang-kala akan begitu dalam kehidupan rumah tangga kita. Padahal ini suami istri beriman, suami istri yang telah membangun kesepakatan itu bersama. Dan karena itu dalam pembacaan kita tadi, pertama Petrus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di sini mau menjelaskan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan sebagai suami istri beriman. Ada dua nilai di sana. Yang pertama, seorang istri harus memenangkan suaminya. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kalau kita bilang bahwa seorang istri harus memenangkan suaminya, bukan berarti lalu istri harus lebih dari suami, bukan berarti istri harus di atas suami. Sebab perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala untuk memimpin atas laki-laki. Tidak juga diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk untuk selalu ada di samping laki-laki. Dan karena itu seorang istri harus memenangkan laki-laki. Bukan berarti dia harus memerintah atas laki-laki. Bukan berarti dia harus di atas laki-laki. Bukan berarti dia harus dinomorsatukan selalu. Bukan berarti apa yang dia mau itu harus dituruti. Semua itu tidak. Tetapi dalam pertama Petrus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, di sini menerangkan bagaimana cara seorang perempuan
badan. Setiap hari lipstik, bedak, skincare menyala di muka. Semua itu tidak. Tapi menurut Rasul Paulus, dia harus mempercantik diri secara batinnya. Hati, hidupnya, perilakunya, bagaimana dia bisa melayani suami dengan baik, bagaimana dia bisa menghormati suami dengan baik. Di awal dibilang demikian juga, kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kata tunduk di sini juga harus dipahami secara hati-hati, sebab jangan sampai suami bilang bahwa di dalam Alkitab mesti tunduk, jadi apa yang kita bilang itu mesti harus diikuti. Itu salah. Tetapi tunduk dalam arti bahwa seorang suami harus menghormati istrinya, menghargai istrinya. Seorang istri harus melayani suami dengan baik, memperhatikan dia dengan baik, mengurus dia dengan baik. Kalau seorang istri dia mampu melakukan tanggung jawab itu dengan baik, itu wujud dia bisa memenangkan suaminya. Perhatiannya, kasih sayangnya, dan seorang suami juga akan menyadari sungguh, dan dia juga akan merasakan bahwa ternyata bahwa beta istri ini juga luar biasa. Dia bisa bikin beta punya tugas-tugas dengan baik. Dia bisa menjadi seorang pendamping yang baik. Dan karena itu dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 yang merupakan nas pembimbing kita, bilang penolong yang sepadan. Bukan cuma dia punya tugas hanya di dapur saja, bukan cuma dia urus rumah saja, tetapi seorang istri adalah penolong yang sepadan. Dalam tanda kutip, seorang istri adalah mitra, sahabat, tempat curhat, teman seperjalanan. Seorang istri adalah belahan jiwa, dan selamanya dia akan menjadi pendamping yang tetap berada di sebelah sisi kiri dan sisi kanan untuk terus mendampingi, berjalan bersama, menghadapi bersama setiap persoalan, memperjuangkan bersama setiap hal yang mau diperjuangkan. Baik itu susah maupun senang, semua akan dihadapi secara bersama-sama, istri dan suami. Dan catatan yang kedua dari firman Tuhan di saat ini mau ditegaskan bahwa pada ayatnya yang ke-7, seorang suami dia harus bijaksana dan menghormati istrinya. Jadi bukan saja istri menghormati suami, tetapi suami juga menghormati istri. Bukan saja istri menghargai suami, tapi suami juga menghargai istri. Dan dalam tanggung jawab itu mesti harus dia perlakukan istrinya sebagai ratu. Dia mesti memperlakukan istrinya sebagai mahkota dalam keluarga. Karena itu istri harus menjaga junjungan yang diberikan itu dengan baik, sehingga ia tetap menjadi mahkota dalam kehidupan rumah tangga itu, dalam kehidupan keluarga itu. Suami dan istri yang saling menghargai,
Suami dan istri yang saling menghormati itu tidak akan pernah lain sumpah-sumpah lain. Suami dan istri yang saling menghargai dan menghormati itu tidak akan pernah lain bataria lain. Bukan berarti lalu katong sing ada masalah, bukan berarti bahwa katong sing ada persoalan dalam kehidupan rumah tangga, tapi katong dalam upaya untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, itu menjaga keagungan dan keutuhan daripada rumah tangga itu. Kita akan saling menegur dengan kasih, dan kita akan saling mengingatkan dengan kasih, dan kita akan membicarakan itu dengan kasih. Karena itu kasih Tuhan yang mendasari seluruh perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Perjalanan kehidupan rumah tangga daripada Dani dan Rani. Bukankah pernikahan itu yang dikehendaki Tuhan? Bukankah rumah tangga itu adalah anugerah Tuhan? Bukankah pernikahan itu adalah buatan Tuhan? Dan karena itu kalau kita menyadari perjalanan kehidupan rumah tangga kita, jika dikehendaki Tuhan, maka berjalanlah dan arungilah bahtera rumah tangga itu di atas kehendak Tuhan. Sebab hanya suami dan istri beriman yang takut Tuhan sajalah yang dapat dan yang mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangganya dengan takut Tuhan di atas dasar kehendak kasih Tuhan. Sehingga dalam perjalanan itu, baik ataupun tidak baik keadaannya, dia adalah suami kita. Mereka akan selalu mengucap syukur. Dia adalah istri kita. Maka apapun yang dihadapi, mereka akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati pernikahan yang kudus ini. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan rumah tangga. Sebab ketika kita berjalan dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan akan tetap memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.